Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Perang Nahawan, pertempuran penentu antara kekhalifahan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab melawan Kekaisaran Persia Sasanid. Dimulai dengan strategi militer kaum muslimin yang brilian. Diikuti pertempuran sengit melawan pasukan Persir yang berkubu di lembah Nahawan. Dipimpin oleh panglima-panglima besar seperti Hudzaifah bin Yaman, umat Islam berhasil meruntuhkan kekuatan militer Persia dalam pertempuran berdarah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Angin gurun menyapu dataran luas di perbatasan Persia Barat, membawa debu dan aroma darah yang belum lama mengering. Matahari yang tergelincir ke ufuk barat seakan menyaksikan kelamnya sejarah yang akan tercatat sebagai permulaan akhir bagi sebuah kekaisaran raksasa. Di kota Madinah, Khalifah Umar bin Khattab berdiri di dalam Masjid Nabawi. Jubahnya sederhana, pedangnya bersandar di dinding, dan wajahnya tampak keras namun penuh kekhawatiran. Di sekelilingnya duduk para panglima dan sahabat terpercaya. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para komandan militer seperti Sa'ed bin Abi Waqqas dan Hudzaifah bin Yaman. Persia belum sepenuhnya jatuh, kata Umar perlahan. Qadisiyah dan Jalula adalah pukulan besar bagi mereka, tapi mereka belum menyerah. Kita harus bersiap untuk perang yang akan mengakhiri mereka. Apakah engkau akan memimpin sendiri pasukan kita ke Persia, wahai Amirul Mukminin? Tanya Utsman bin Affan. Umar terdiam sejenak, matanya menerawang. Aku ingin, demi Allah, tapi Madinah tidak bisa ditinggal. Islam tidak boleh kehilangan kepemimpinan saat perang besar terjadi. Kita butuh orang yang bisa dipercaya di medan tempur. Aku usulkan Nu'man bin Muqarrin, sahut Ali. Ia bukan hanya ahli strategi, tapi juga dikenal zuhud dan pemberani. Semua yang hadir mengangguk setuju. Nu'man bin Muqarrin adalah sosok yang dihormati, berasal dari suku Muzainah, dan telah membuktikan keberaniannya dalam berbagai ekspedisi Islam sebelumnya. Di sisi lain dunia, di dataran tinggi Nahawan, suasana sangat berbeda. Benteng-benteng tinggi berdiri tegak, dikelilingi parit dan jebakan. Di balik dindingnya, 150.000 pasukan Kekaisaran Persia Sasanid bersiap menghadapi invasi terakhir dari kaum muslimin. Di antara para komandan Persia, berdiri sosok gagah dan kejam, Firuzan. Wajahnya penuh gurat usia, namun sorot matanya masih menyala dengan amarah yang membara. Kita kalah di Qadisiyah karena kita terlalu percaya diri. Kita kalah di Jalula karena kita tidak bersatu, kata Firuzan dengan nada mengancam. Kekaisaran kita tinggal bayangan. Tapi di Nahawan ini, di tempat ini, kita akan membuat mereka mengerti arti kekuatan Persia. Pasukan Sasanid terdiri dari para pejuang dari berbagai suku, termasuk pejuang bayaran dari Armenia dan Khurasan, dilatih untuk bertahan dalam posisi defensif. Mereka percaya, jika bisa bertahan cukup lama, bantuan dari wilayah timur Persia akan tiba. Namun waktu tidak memihak mereka. Pasukan Muslim mulai bergerak dari Kufah. Mereka terdiri dari 30.000 mujahid, jauh lebih sedikit dari jumlah musuh yang akan mereka hadapi. Tapi mereka membawa kekuatan yang tak tertandingi oleh Persia, keyakinan. Di antara pasukan itu ada Nu'man bin Muqarrin, sang panglima. Di kanan dan kirinya ada para jenderal lapangan seperti Hudzaifah bin Yaman, Al-Kaka bin Amr, Asim bin Umar, putra Umar, dan Nashr bin Sayyar. Setiap dari mereka adalah veteran yang telah menaklukkan banyak medan pertempuran. Malam sebelum keberangkatan, Nu'man memandangi langit bersama Hudzaifah. Engkau tahu, Hudzaifah, katanya pelan, aku merasa ini akan menjadi medan terakhirku. Hudzaifah tersenyum lirih. Jika itu takdir, maka semoga engkau pergi sebagai syuhada. Tapi ketahuilah, rakyat Persia akan merasakan keadilan Islam karena pengorbananmu. Mereka salat malam dalam diam, sementara pasukan mereka beristirahat di sekeliling api unggun. Tak ada suara keluh, tak ada ratapan. Hanya ketenangan yang menghiasi malam menjelang perang. Perjalanan menuju Nahawan memakan waktu berminggu-minggu. Pasukan Muslim harus melintasi pegunungan, dataran garam, dan daerah-daerah yang telah dikosongkan oleh warga Persia. Strategi musuh jelas, membiarkan Muslim letih dulu sebelum bertempur. Namun, mereka salah menilai semangat pasukan kaum mukminin.
Begitu sampai di dekat Nahawand, En-Umen mengirim utusan kepada Firuzan, menawarkan Islam atau jizyah sesuai syariat. Firuzan tertawa terbahak-bahak. "Beritahu tuanmu," katanya sambil memegang tombak emas, "aku akan menanamkan kepala-kepala mereka di tiang-tiang Nahawand. Bukan menerima Islam." Utusan itu kembali, dan pasukan Muslim langsung bersiap. "Dia menolak dengan kesombongan," kata Hudzaifah. "Biarkan dia, kita akan hancurkan kesombongan itu," sahut Al-Kaka. Hari demi hari berlalu dalam siaga. Pasukan Muslim mengelilingi benteng Nahawand tapi tidak menyerang. Mereka mengawasi, mencari celah. Namun Persia bertahan kuat, tak keluar dari dalam. En-Umen mengumpulkan para komandan dalam pertemuan rahasia di tenda utama. "Kita tidak bisa mengepung selamanya. Mereka menunggu bantuan dari timur. Kita harus memancing mereka keluar." Hudzaifah mengangkat alis. "Dengan cara apa?" "Kita akan berpura-pura lemah. Besok pagi, kita akan buat sebagian pasukan seolah mundur. Mereka akan mengira kita gentar. Saat itu, mereka akan keluar." Asim bin Umar tampak ragu. "Jika mereka terpancing, kalau begitu, kita mati terhormat. Tapi jika berhasil, ini akan menjadi kemenangan yang mengubah sejarah." Pagi buta, kabut tipis menyelimuti kaki pegunungan Nahawand. Pasukan Muslim tampak sibuk bergerak ke belakang, seolah-olah mulai mundur. Dari menara pengawas, para pengintai Persia melaporkan keganjilan ini. "Mereka mundur," seru seorang perwira Persia. Firuzan langsung memanggil seluruh pemimpin pasukan. "Ini kesempatan, kita hancurkan mereka sebelum mereka kabur seperti anjing." Pasukan Persia dikerahkan. Gerbang benteng Nahawand dibuka lebar. 150.000 pasukan mulai bergerak menuruni lembah untuk mengejar pasukan Muslim yang lari. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik celah lembah, pasukan Muslim telah siap dalam formasi penyergapan. En-Umen, dari kejauhan, menggenggam pedangnya erat. "Hari ini, kita menulis bab terakhir Kekaisaran Sasanid dengan darah dan keyakinan." Angin mulai bertiup kencang, membawa kabar bahwa medan Nahawand akan segera berubah menjadi saksi bisu pertarungan akbar antara kegelapan kekuasaan dan cahaya keimanan. Lembah Nahawand pagi itu seperti sebuah perangkap yang menanti mangsanya. Kabut masih menyelimuti dasar bukit, seolah-olah menutupi kehendak langit yang sebentar lagi akan menumpahkan darah. Pasukan Persia, jumlahnya ratusan ribu, bergerak seperti gelombang yang turun dari gunung. Derap kaki kuda, dentingan senjata, dan teriakan perang bergema di seluruh penjuru dataran. Dari balik batu dan semak, pasukan Muslim menunggu dengan sabar. Mereka telah diperintahkan oleh En-Umen bin Mukarin, "Jangan bergerak sebelum aba-aba." En-Umen berdiri di atas sebuah batu besar. Jubahnya berkibar ditiup angin pagi. Di tangan kanannya tergenggam pedang, sementara tangan kirinya menunjuk ke arah pasukan Persia yang perlahan mulai masuk ke lembah sempit. Di sisi lain, Hudzaifah bin Yaman, Al-Kaka bin Amr, dan Nas bin Sayyar memimpin pasukan di posisi sayap. Mereka tak mengeluarkan suara, hanya mata mereka yang berbicara. Saatnya akan tiba. Firuzan, dari punggung kudanya yang tinggi, mengangkat tangan dan berteriak lantang kepada pasukannya. "Majulah, jangan beri mereka waktu. Mereka lari karena ketakutan." Tawa menghiasi wajah banyak perwira Sasanid. Mereka yakin kemenangan ada di depan mata. Jumlah pasukan mereka 5 kali lipat dari pasukan Muslim. Dan kini, lawan mereka seolah sedang mundur. Apa yang bisa menghentikan mereka? Namun, semakin jauh mereka turun ke lembah, medan mulai terasa sempit. Batu-batu besar dan semak menghalangi pergerakan. Barisan mereka mulai terpisah-pisah. Yang di depan terlalu cepat, yang di belakang mulai tertahan. Di saat itulah, En-Umen mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya dengan keras ke udara. "Allahu Akbar!" Teriakan itu membelah kabut pagi. Dalam hitungan detik, ribuan pasukan Muslim muncul dari sisi lembah, menyerang dari 2 arah, kiri dan kanan. Mereka menebas, menikam, dan menghujani musuh dengan panah dan tombak. Persia terkejut. Mereka tidak siap diserang dari samping, di medan sempit, dengan formasi yang kacau. Al-Kaka bin Amr memimpin kavaleri ringan menyusup ke tengah barisan musuh, membelahnya seperti anak panah menusuk kain.
Hudzaifah bin Yaman memimpin infanteri untuk mengepung sisi barat, sedangkan Nas bin Sayyar memotong jalan keluar musuh dari sisi timur. Lembah itu berubah menjadi lautan darah. Firuzan berusaha menyusun ulang barisannya. "Jangan panik, susun formasi," teriaknya, tapi teriakan itu tenggelam dalam kekacauan. Panah Muslim terus menghujani mereka dari atas bukit. Suara gemuruh kuda, jeritan pasukan Persia, dan takbir yang menggema mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tengah pertempuran, Nu'man bin Mukarin memimpin pasukan utama langsung menabrak pusat barisan musuh. Pedangnya berkilat, menghunus satu persatu perwira Persia. Ia adalah contoh bagi pasukannya, bukan hanya memerintah, tapi ikut maju ke barisan paling depan. Namun, takdir Allah berlaku. Sebuah panah menancap di bagian dada Nu'man. Ia limbung. Salah satu prajurit mencoba menahannya agar tidak jatuh, tapi Nu'man menolak. "Jangan berhenti, terus maju," bisiknya, sebelum tubuhnya roboh ke tanah yang telah dipenuhi darah. Kabar wafatnya Nu'man dirahasiakan sementara. Hudzaifah segera mengambil alih komando utama. Ia berteriak kepada pasukan, "Jangan berhenti, Panglima kita telah syahid. Teruskan perjuangan ini sampai akhir." Semangat pasukan Muslim justru membara. Mereka tahu darah syuhada adalah bahan bakar kemenangan. Firuzan sadar mereka telah dijebak. Ia memerintahkan pasukannya mundur ke arah utara. Tapi jalan itu telah dikuasai oleh Nas bin Sayyar. Bentrokan pun terjadi di sana dengan lebih brutal. Banyak dari pasukan Persia yang terjebak dan tidak bisa lari. Mereka dibantai satu persatu. Beberapa pasukan Sasanid yang berhasil keluar dari lembah pun hanya menemukan sergapan baru di luar. Kaum Muslimin telah mengantisipasi semua arah. Selama berjam-jam, pertarungan terus berlangsung. Pasukan Persia mulai kehilangan harapan. Sebagian mencoba menyerah, namun kekacauan membuat semua komunikasi terputus. Mereka saling bertabrakan, saling injak, dan saling teriak. Di puncak sore, hujan mulai turun. Tanah berubah menjadi lumpur. Lembah Nahawan menjadi kuburan massal. Firuzah mencoba kabur melalui celah rahasia bersama beberapa pasukan elitnya. Tapi Hudzaifah yang mengetahui taktik itu telah menempatkan pemanah di arah pelarian. Sebuah anak panah menancap di tengkuk Firuzan. Ia terjatuh dari kudanya, dan tubuhnya diinjak-injak oleh kudanya sendiri. Tak ada yang menyelamatkan jenderal besar Kekaisaran Sasanid itu. Ia mati seperti sisa sejarah yang usang, tanpa kehormatan. Ketika malam tiba, medan pertempuran menjadi senyap. Para mujahid yang tersisa duduk di bawah hujan ringan, memanjatkan doa, dan merawat luka-luka mereka. Hudzaifah berdiri di atas batu tempat Nu'man pernah memberi aba-aba. "Kemenangan ini bukan karena kekuatan kita," katanya lantang, "tapi karena Allah menepati janjinya kepada orang-orang yang bersabar dan berserah diri." Satu persatu pasukan mulai berdiri. Mereka menatap langit. Beberapa menangis, beberapa tersenyum. Tapi semuanya tahu, sejarah baru telah ditulis hari itu. Esok paginya, pasukan Muslim menguburkan para syuhada, termasuk Nu'man bin Mukarin. Mereka membungkus tubuhnya dengan pakaian perangnya, dan Hudzaifah sendiri yang memimpin doa jenazah. "Ya Allah," katanya sambil menahan air mata, "terimalah saudaraku sebagai penghuni surga. Ia telah membawakan kemenangan ini dengan darahnya." Berita kemenangan di Nahawan menyebar cepat ke seluruh wilayah Islam dan Persia. Di Madinah, Umar bin Khattab sujud syukur ketika mendengar kabar itu. Ia menangis dalam sujudnya. "Ya Allah, Engkau telah menaklukkan kerajaan Kisra tanpa aku perlu memegang pedang." Namun di balik syukur itu, Umar juga berduka. Nu'man, panglima terbaiknya, telah gugur. Tapi ia tahu, kemenangan besar selalu menuntut harga besar. Setelah kemenangan di Nahawan, sisa kekuatan Kekaisaran Persia runtuh dengan cepat. Kota-kota menyerah tanpa banyak perlawanan. Rakyat Persia, yang selama ini ditindas oleh bangsawan dan Zoroastrianisme kasta tinggi, justru menyambut Muslim sebagai pembebas. Islam mulai masuk ke jantung Persia. Namun tugas kaum Muslimin belum selesai. Masih ada wilayah timur Persia yang harus ditaklukkan, masih ada sisa pasukan loyalis Kisra yang bersembunyi di pegunungan Khurasan dan Sijistan. Tapi satu hal pasti,
Setelah Nahawand, tak ada lagi kekaisaran Persia. Angin padang pasir bertiup pelan di dataran Persia, membawa bau mesiu, darah, dan reruntuhan sejarah. Setelah kekalahan telak di Nahawand, kekaisaran Sasani tidak lagi memiliki kekuatan militer terorganisir. Tapi Umar bin Khattab, Khalifah yang dikenal bijaksana, memahami bahwa kemenangan sejati belum tercapai jika sisa-sisa kekuasaan musuh masih bisa berkumpul kembali. Ia mengirim perintah ke komandan-komandan Muslim yang tersebar di wilayah Iran, kejar, lumpuhkan, dan ajak masuk Islam atau tunduk dalam damai. Di Khurasan, jejak sang kaisar. Satu nama menjadi incaran, Yazdegerd III, kaisar terakhir Persia. Setelah melarikan diri dari Nahawand, ia berpindah dari satu kota ke kota lain, Rai, Kumis, Merv, hingga Sijistan. Ia berharap dapat membangkitkan kembali semangat bangsanya. Tapi dimanapun ia datang, yang tersisa hanya runtuhan dan rakyat yang trauma. Para bangsawan telah mencampakkannya. Para jenderal yang dulu setia, kini melarikan diri membawa harta sendiri. Yazdegerd datang ke kota Merv dengan pakaian compang-camping. Dulu ia disambut sebagai raja keturunan Dewa Api. Kini ia hanya pengungsi yang meminta bantuan dari gubernur lokal, Mahusuri. Sang gubernur pura-pura menyambutnya, namun di balik tirai, ia berkata pada asistennya, "Kaisar telah menjadi beban. Muslim semakin dekat. Jika aku terus melindunginya, maka aku dan keluargaku akan ikut binasa." Komando Muslim bergerak. Hudzaifah bin Yaman memimpin perluasan wilayah dari Nahawand ke Hamadan, Rai, dan ke timur laut. Sementara itu, Ahnaf bin Qais, seorang panglima muda dari Bani Tamim, diberi tugas langsung oleh Umar, kejar Yazdegerd, tapi jangan menghancurkan rakyat. Islam datang sebagai pembebas, bukan penakluk yang tamak. Ahnaf bergerak cepat bersama 12.000 pasukan kavaleri ringan. Mereka tidak membawa kereta harta, hanya makanan secukupnya dan keyakinan penuh. Di setiap kota yang mereka lalui, Ahnaf mengirim utusan untuk berdakwah dan menawarkan 3 pilihan. Masuk Islam dan menjadi saudara, membayar jizyah dan tetap menjalankan agama sendiri di bawah perlindungan. Perang, sebagian besar kota menyerah tanpa perlawanan. Rakyat Persia, lelah oleh pajak tinggi dan sistem kasta agama Zoroaster, justru mulai menyambut Islam dengan hati terbuka. Kota Merv, pengkhianatan terakhir. Saat Ahnaf mendekati Merv, Yazdegerd merasa waktunya telah tiba. Ia meminta Mahusuri untuk mengerahkan seluruh pasukan lokal dan membantunya mempertahankan kota. Mahu tersenyum, lalu mengundangnya makan malam di sebuah taman istana. Di tengah makan, seorang pembunuh bayaran diam-diam masuk ke balik tenda. Ketika Yazdegerd berdiri untuk membasuh tangan, sang pembunuh menghujamkan pisau ke punggungnya. Yazdegerd III, kaisar terakhir Persia, roboh di atas hamparan tanah. Tidak ada upacara. Tidak ada tangisan rakyat, hanya kesunyian yang menyambut kepergiannya. Jasadnya dikubur secara diam-diam oleh pelayan setia. Dengan itu, berakhirlah kekuasaan Zoroaster yang telah bertahan selama hampir 4 abad. Penaklukan yang lembut. Saat Ahnaf tiba di Merv, ia telah mendengar kabar kematian Yazdegerd. Ia tidak menjarah, ia tidak membakar. Justru ia memanggil para tetua kota dan berkata, "Kami tidak datang untuk merampas, tapi menghapus tirani. Yang mau hidup damai, akan kami lindungi. Yang ingin tahu tentang Islam, kami ajarkan." Sejak saat itu, banyak rakyat Persia di Merv yang masuk Islam. Mereka melihat keadilan yang dibawa kaum muslimin. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kasta, dan zakat lebih ringan daripada pajak yang dulu mereka bayar ke Sasanid. Ahnaf kemudian mengirim laporan ke Madinah. Yazdegerd telah tiada. Negeri-negeri timur menyerah. Rakyat mulai memeluk Islam. Umar hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah, jangan lelah berbuat adil." Penghancuran berhala dan penyucian bait api. Setelah stabilnya wilayah timur Persia, para ulama dan sahabat Nabi mulai datang untuk mengajarkan Islam lebih dalam. Masjid-masjid pertama didirikan di Rai, Kumis, dan Merv. Bait-bait api besar milik kaum Zoroaster dibersihkan dan dijadikan tempat pendidikan. Salah satu bait api terbesar, yang selama ini diyakini menyimpan api suci yang tak pernah padam, kini telah padam oleh angin zaman. Seorang ulama berkata kepada penduduk, "Api kalian bisa padam,
Tapi cahaya Allah tidak akan pernah padam. Pendidikan mulai berkembang. Bahasa Arab diajarkan di samping bahasa Persia. Banyak anak muda Persia yang justru menjadi ulama hebat di generasi berikutnya. Beberapa bahkan menulis karya besar dalam ilmu hadis, tafsir, dan filsafat. Dari perang ke persaudaraan, perubahan paling besar justru terjadi di hati manusia. Dahulu, bangsa Arab dan Persia saling menghina satu sama lain. Tapi kini, dalam Islam, mereka duduk sejajar dalam syaf solat. Hanaf bin Qais suatu hari melihat seorang bekas jenderal Persia yang telah masuk Islam, duduk mengajar Al-Quran di Masjid Merv. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Beginilah Islam menaklukkan, dengan hati, bukan hanya pedang." Di Madinah, Umar menangis. Berita lengkap dari timur sampai ke Madinah. Yazdigird wafat. Persia tunduk. Islam berkembang. Umar tidak bersorak. Ia justru menangis. "Aku khawatir kemenangan ini membuat kita lupa pada zuhud. Dulu kita miskin, tapi jujur. Sekarang kita diberi dunia. Semoga kita tidak terseret olehnya." Ia kemudian mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Jangan bangga atas Persia. Yang perlu kita taklukkan adalah hawa nafsu kita sendiri." Pesan abadi, perang Nahawan bukan sekadar pertempuran pedang. Ia adalah titik balik peradaban. Sejarah mencatat bahwa setelah perang itu, Islam menyebar ke timur hingga India, Asia Tengah, dan melahirkan generasi ilmuwan Muslim dari kalangan Persia, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lainnya. Semuanya berawal dari satu lembah, dari satu pasukan yang berani, dan dari satu panglima yang gugur dengan kehormatan. Dan hingga hari ini, reruntuhan Nahawan masih menyimpan bisikan sejarah. Di sini, sebuah kerajaan mati, tapi cahaya baru lahir. 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran Nahawan mematahkan tulang punggung Kekaisaran Sasanid. Tapi sejarah tidak hanya dibentuk oleh perang dan darah. Ia dibangun pula oleh dakwah, kebijaksanaan, dan keteladanan. Khalifah Umar bin Khattab tidak membiarkan negeri Persia menjadi tanah rampasan. Ia mengirim para sahabat Nabi yang dikenal bukan hanya karena keberanian, tetapi juga karena keluhuran akhlaknya. Tujuannya satu, membumikan Islam, bukan menaklukkannya. Wilayah-wilayah yang tersentuh cahaya. Setelah jatuhnya Merv dan wafatnya Yazdigird III, beberapa wilayah Persia seperti Khurasan, Sijistan, Sistan, dan Bal satu persatu membuka pintu bagi kaum muslimin. Pasukan muslim bergerak bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pelindung. Hanaf bin Qais memimpin dakwah dan ekspansi di timur laut. Abdullah bin Amir di timur daya. Hudzaifah bin Yaman kembali ke daerah Rai dan Hamadan, memantapkan pendidikan dan pemerintahan. Di setiap kota yang ditaklukkan, berlaku aturan baku yang diwariskan Umar. Tidak boleh merampas rumah penduduk. Tidak boleh memaksa masuk Islam. Bangun masjid, tapi jangan rusak rumah ibadah orang lain. Ambil jizyah dengan adil dan gunakan untuk melindungi mereka. Angkat pemimpin lokal yang jujur, walau non-Muslim. Inilah strategi besar Islam, menaklukkan tanpa membenci. Surat dari Umar, bersikap adillah. Dari Madinah, Umar mengirim surat yang mengguncang hati pasukan. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk menyebarkan rahmat. Jika kalian lebih mencintai tanah dan kekuasaan daripada kebenaran, maka kalian tidak layak menyebut diri sebagai kaum muslimin. Umar memperingatkan agar tidak ada gubernur yang hidup mewah. Ia memerintahkan setiap pejabatnya mencatat harta kekayaan pribadi. Bila hartanya tiba-tiba berlipat setelah menjabat, Umar akan menyitanya dan membaginya untuk rakyat. Keadilan seperti ini membuat banyak warga Persia yang semula membenci Islam justru akhirnya menjadi saudara seiman. Dakwah di balik masjid dan ilmu. Masjid-masjid pertama di Persia bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah pusat pendidikan, tempat berkumpul, dan benteng akhlak. Di Merv, Kumis, hingga ke Herat, anak-anak belajar membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, meskipun bahasa ibu mereka Persia. Para pengajar tak hanya mengajarkan hafalan, tapi juga makna, kisah para nabi, serta etika Islam. Di kota Rai, seorang ulama bernama Salman Al-Farisi, sahabat Nabi sendiri yang berasal dari Persia, menjadi pelopor pembangunan madrasah pertama. Ia berkata kepada murid-muridnya,
Dulu aku mencari kebenaran dari Majusi ke Nasrani. Kini aku tahu, Islam bukan tentang bangsa. Ia tentang nurani. Pertemuan budaya, Arab dan Persia. Bertemunya dua peradaban besar, Arab dan Persia, menciptakan percampuran unik. Bahasa Arab menjadi bahasa agama, sementara bahasa Persia tetap hidup sebagai bahasa sastra dan sehari-hari. Para pemuda Persia mulai menulis syair-syair Islami dalam bahasa mereka sendiri. Beberapa bahkan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal, meski belum sempurna. Islam memberi tempat bagi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Maka arsitektur Persia, seni ukirnya, kaligrafi, bahkan teknik irigasinya, semua diadopsi dan dikembangkan oleh kaum muslimin. Peradaban Islam menjadi lebih indah dan luas karena memeluk keberagaman. Para tokoh baru dari Persia, dari generasi yang hidup pasca lahirlah tokoh-tokoh luar biasa yang akan mengubah dunia Islam. Imam Bukhari, sang pengumpul hadis percaya, berasal dari Bukhara, wilayah yang dahulu bagian dari Kekaisaran Persia. Imam Muslim, juga ahli hadis besar, berasal dari Nishapur. Ibnu Sina, filsuf dan dokter legendaris, tumbuh dari tanah Persia dan menulis dalam dua bahasa. Al-Farabi, Fahruddin Ar-Razi, hingga Jalaluddin Rumi. Semuanya buah dari perpaduan Islam dan budaya Persia. Umar mungkin telah wafat sebelum melihat hasilnya, tapi benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon peradaban yang akarnya menembus zaman. Cerita seorang pemuda Persia. Di kota Balkh, ada seorang pemuda bernama Zaid. Ayahnya adalah pendeta Majusi. Tapi setelah melihat bagaimana Muslim menjaga penduduk dan tak membakar tempat ibadah mereka, ia tertarik mengenal Islam. Suatu malam, ia datang diam-diam ke masjid dan bertanya, "Mengapa kalian tidak memaksa kami masuk Islam, padahal kalian menang perang?" Seorang sahabat menjawab, "Karena Rasul kami mengajarkan bahwa iman bukan paksa, tapi cahaya, dan cahaya tidak bisa dipukul masuk ke hati." Zaid menangis. Ia memeluk Islam di pagi hari berikutnya, bukan karena takut, tapi karena cinta. Gangguan dari timur, bangkitnya tokoh pemberontak. Meski banyak kota telah damai, di wilayah pegunungan timur, muncul tokoh pemberontak bernama Karin bin Farwah, bangsawan Sasanid yang bertekad membalas dendam atas kematian Yazdegerd. Ia mengumpulkan pasukan dari suku-suku yang masih setia pada agama lama. Mereka menyerang konvo dagang Muslim dan menyebarkan fitnah bahwa Islam adalah penjajah. Ahnaf bin Qais segera bergerak, tapi kali ini ia tidak mengirim pasukan besar. Ia hanya datang bersama 300 orang, langsung menemui Karin. Setelah 2 hari perundingan, Karin akhirnya takluk, bukan karena kekuatan, tapi karena kejujuran Ahnaf. Ia berkata, "Jika semua Muslim sepertimu, maka kami akan memeluk Islam bukan sebagai paksaan, tapi sebagai kehormatan." Islam sebagai penyelamat, bukan penakluk. Di mata banyak rakyat Persia, Islam bukan hanya agama baru, tetapi pembebas dari penindasan kasta Majusi dan kekuasaan dinasti bangsawan. Seorang petani di daerah Nishapur berkata kepada anaknya, "Dulu aku membakar dupa untuk bangsawan. Kini aku bersujud langsung pada Tuhan. Inilah kemerdekaan." Di Madinah, Umar dan peta dunia. Umar bin Khattab memanggil Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat untuk berdiskusi. Ia membentangkan peta sederhana yang menggambarkan Jazirah Arab dan Persia. Kita telah sampai ke tepi India. Ke arah utara, Romawi Timur mulai resah. Tapi ingat, wahai sahabatku, Islam bukan tentang luasnya peta, tapi tentang terangnya hati manusia. Utsman berkata, "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin. Kekuasaan bisa hilang, tapi iman akan tetap selama kita berlaku adil." Warisan Umar. Sebelum wafatnya, Umar sempat berkata, "Jika aku mati dan Islam telah masuk ke Persia, maka jangan sebut aku berhasil karena perang, tapi sebut aku berhasil karena tidak mengkhianati kepercayaan Allah untuk memimpin dengan adil." Umar wafat tidak lama setelah Islam benar-benar tertanam di jantung Persia. Tapi kisahnya tak berakhir di sana. Justru baru dimulai. Islam telah mengubah bekas kekaisaran dunia menjadi pusat ilmu, cahaya, dan keteladanan. Sebuah negeri, sebuah cahaya. Nahawan mungkin menjadi titik jatuhnya Kekaisaran Sasanid. Tapi dari puing-puing itu,
bangkitlah peradaban baru yang lebih tinggi. Rakyat Persia menemukan Tuhan, bukan lewat pedang, tapi lewat keadilan. Mereka tidak dimusnahkan, tapi dirangkul. Dan dunia Islam pun tak lagi hanya milik Arab. Ia kini telah dipeluk oleh bumi Persia, dengan segenap ilmu, budaya, dan ketulusan hatinya. Matahari telah tenggelam dari langit Nahawand, tetapi cahayanya tetap tinggal dalam sejarah. Di balik debu-debu perang yang mengendap, tumbuh benih-benih perubahan. Bukan hanya politik, tetapi juga ilmu, budaya, dan peradaban. Setelah perang, setelah darah, tibalah saatnya merawat dunia baru yang terbentuk. Episode terakhir ini mengisahkan bagaimana warisan Nahawand bukan berupa kemenangan militer, tapi kebangkitan peradaban Islam dari reruntuhan Persia. Dari baju zirah ke pena dan kalam, pasukan Islam tidak tinggal lama di medan laga. Setelah kemenangan besar Nahawand, Umar bin Khattab memerintahkan para panglima kembali membangun, bukan menghancurkan. Panglima seperti Hudzaifah bin Yaman dan Ahnaf bin Qais mendirikan sekolah, memperluas jaringan pengajaran Al-Quran, dan mengundang para pemuda Persia untuk belajar. Sebuah lembaga belajar pertama berdiri di kota Isfahan yang dulunya dikenal sebagai Benteng Koko Sasanid. Bangunannya sederhana, aula dengan tikar, rak kitab dari kayu, dan papan tulis dari batu lempung. Tapi dari tempat itu, lahir anak-anak Persia yang akan kelak menjadi ulama besar. Ilmu menjadi jalan dakwah paling kuat. Para sahabat Nabi mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar ritual, tetapi ilmu, logika, dan hati nurani. Barang siapa menuntut ilmu, ia sedang berjalan menuju surga, kata Salman Al-Farisi di depan ratusan anak muda Persia. Islamisasi tanpa pemaksaan. Satu hal yang membuat Persia menerima Islam dengan cepat adalah pendekatan tanpa pemaksaan. Rakyat Persia menyaksikan sendiri bahwa Muslim tidak pernah mengubah tempat ibadah Majusi secara paksa, tidak membakar rumah, dan tidak mengubah bahasa mereka. Jizyah, pajak untuk non-Muslim, digunakan dengan transparan, membiayai infrastruktur, memberi bantuan pada orang miskin, dan membayar gaji tentara Muslim yang juga menjaga warga non-Muslim. Bahkan beberapa gubernur Muslim, atas petunjuk Khalifah Umar, mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh lokal Majusi dan Kristen dalam urusan administrasi kota. Rakyat merasa dilibatkan, bukan dijajah. Islam, bagi mereka, bukan penguasa baru, melainkan sahabat baru dalam hidup. Runtuhnya dinasti, bangkitnya peradaban. Kekaisaran Sasanid resmi runtuh. Tapi kejatuhan itu bukan berarti kehancuran Persia. Justru dari situ, lahir peradaban Islam Persia. Simbiosis unik antara semangat tauhid dan kedalaman intelektual. Orang Persia tak sekadar memeluk Islam. Mereka turut menyusun peradaban Islam itu sendiri. Dalam 100 tahun setelah Nahawand, dunia menyaksikan. Para ahli tafsir dan ulama besar berasal dari Persia. At-Tabari, An-Naisaburi, As-Samarkandi. Ahli hadis legendaris seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim muncul dari tanah Persia. Ilmuwan Muslim terbesar, seperti Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Khwarizmi, meletakkan dasar ilmu kedokteran dan matematika modern. Semuanya lahir dari dunia Islam Persia. Kemenangan Nahawand telah membuka pintu, bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi untuk ilmu pengetahuan dan kejayaan intelektual. Ucapan terakhir sang Khalifah. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab menerima kabar tentang perkembangan di Persia. Ia menangis haru. Mereka dahulu menyembah api, kini mereka menyembah Allah. Tapi mereka tidak dipaksa. Mereka memilih cahaya karena keadilan. Lalu ia berbisik pada putranya, Abdullah bin Umar. Jika kelak engkau menjadi pemimpin, jangan hancurkan yang dibangun dengan darah dan doa. Persia bukan tanah taklukan. Ia saudara baru. Kata-kata itu dikenang berabad-abad kemudian, sebagai lambang kepemimpinan yang adil dan berjiwa besar. Kota Nahawand setelah perang. Nahawand, kota yang dulu bergemuruh oleh denting pedang, kini sunyi tapi damai. Di antara runtuhan benteng Sasanid, dibangun Masjid An-Nur, masjid pertama di kota itu. Seorang pengajar dari Madinah bernama Sahal bin Sa'd tinggal di sana, mengajarkan ilmu fikih dan akhlak kepada anak-anak. Ia tak hanya mengajarkan syariat, tapi juga sejarah perang besar yang mengubah dunia. Kalian lahir dari bangsa yang kuat. Kini jadilah kuat pula dalam ilmu dan iman.
Ujarnya kepada murid-murid yang mayoritas keturunan prajurit Persia. Di sekitar masjid tumbuh pasar, sekolah, dan kebun zaitun. Perlahan, Nahawan menjelma dari kota perang menjadi kota ilmu. Pertemuan antara dua dunia. Sejarah mencatat bahwa Nahawan adalah titik balik. Di sanalah dua dunia bertemu, dunia padang pasir Arab dan dataran tinggi Persia. Tapi alih-alih saling menghancurkan, mereka justru saling melengkapi. Arab membawa tauhid, semangat kesederhanaan, dan keikhlasan. Persia membawa logika, kecintaan terhadap seni, ilmu, dan literasi tinggi. Dari pertemuan ini, lahirlah peradaban Islam yang agung dan kosmopolitan, yang kemudian menyinari dunia dari Andalusia sampai India. Surat dari seorang ulama Persia. 100 tahun setelah Perang Nahawan, seorang ulama besar Persia bernama Imam Ar-Razi menulis surat yang kini tersimpan di Museum Teheran. Dalam surat itu ia menulis, "Kami, orang Persia, telah dijatuhkan oleh perang, tapi kami dibangkitkan oleh Islam. Kami kehilangan tahta, tapi kami mendapatkan cahaya. Dulu kami menyembah api, kini kami menyembah Tuhan yang Esa." Surat ini menjadi simbol bahwa Islam di Persia bukan luka sejarah, melainkan anugerah yang diterima dengan ikhlas. Api yang padam, cahaya yang kekal. Di masa kekuasaan Sasanid, api suci dijaga di kuil-kuil Zoroaster dan tidak pernah padam. Tapi kini, api itu padam. Bukan karena musuh memadamkannya, tapi karena rakyatnya sendiri meninggalkannya. Di tempat-tempat ibadah Majusi, muncul masjid dan madrasah. Bukan karena pemaksaan, tapi karena hati yang telah tercerahkan. Salah satu imam muda di kota Hamadan berkata, "Api padam, tapi kami tidak dingin. Justru kini kami hangat dalam cahaya Allah." Warisan nyata Nahawan, lebih dari 1000 tahun berlalu. Tapi dampak Nahawan masih terasa. Persia menjadi bagian penting dalam sejarah Islam, bukan sekadar objek penaklukan. Bahasa Arab dan Persia menjadi dua bahasa utama ilmu pengetahuan Islam. Kontribusi ilmuwan Persia membentuk dunia Islam klasik, termasuk di bidang tafsir, hadis, filsafat, logika, kedokteran, dan astronomi. Warisan Nahawan bukan hanya peristiwa, ia adalah pondasi bagi Islam menjadi peradaban dunia. Penutup, peradaban yang menyatukan. Nahawan bukan akhir, tapi awal. Bukan klimaks, tapi fondasi. Dari sana, Islam tidak hanya menguasai wilayah, tapi menyatukan bangsa-bangsa. Kisah Nahawan bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia adalah kisah tentang perubahan, dari penyembah api menjadi pencari cahaya, dari pedang menjadi pena, dari kerajaan menjadi ummah. Dan di setiap jantung kota Persia, hingga hari ini, masih terngiang gema takbir dari masjid yang dibangun di atas tanah yang dahulu dibela dengan darah. Inilah Nahawan, gerbang jatuhnya kaisaran dan lahirnya persaudaraan.